Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati beliau Bapak Ustaz Kiai Haji Ahmad Haris Hartosi, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Bapak jamaah pengajian Samara, pengajian Selasa malam Rabu amal usaha Muhammadiyah ranting Wonosobo Timur, ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama selalu senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayahnya hingga pada malam hari ini diringankan langkah kaki kita ke tempat ke majelis yang mulia ini dalam rangka kegiatan rutin pengajian Selasa malam Rabu amal usaha Muhammadiyah pimpinan ranting Wonosobo Timur, yang alhamdulillah insyaallah pada malam hari ini edisi Selasa 5 November 2024 akan mengisi nanti beliau Bapak Ustaz Kiai Haji Ahmad Haris Hartosi pada malam hari ini. Nanti spesial temanya jamaah bertanya, Ustaz Haris menjawab, yang kita akan pertengahan itu bab tentang sholat. Jadi nanti jamaah bapak-bapak ibu-ibu bisa menanyakan berbagai permasalahan yang ada di dalam hal sholat. Salawat dan salam tak lupa marilah sengaja kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaat di yaumil akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Semoga kehadiran kita semua dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin malam hari ini berhalangan hadir, semoga dalam keadaan sehat dan dalam naungan limpahan lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakallahu khairan pada tuan rumah pada malam hari ini dari kelompok 4, Ibu Lingga Rimbi, Bapak Joko Susilo, Bapak Saleh, Bapak Toto Marianto, dan Ibu Yusida. Semoga apa yang disampaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik daripada. Amin ya rabbal alamin. Nanti seperti biasa sebelum acara ini dimulai akan kita laksanakan tadarus pada malam hari ini. Kita akan tadarus surat Al-A'raf ayat 124 sampai dengan 126, nanti ayat nomor hingga nanti acara intinya biar kita lebih arang lagi tanya jawabnya. Namun sebelumnya kita buka acara pengajian malam hari ini dengan syahadat, dengan kemudian doa thalabul ilmi dan sayyidul istighfar bersama-sama. Kita awali dari ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim atau berserah diri kepadamu. Allahumma
tawassalu ilaika bima qara'na Qur'ani amtam sunnah. Ini untuk tadarus surat Al-A'raf ayat 124 sampai 126. Meskipun satu ayat-ayat, semoga sebagai awal dalam rangka kita diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam bertadarus dan mentadabburi Al-Qur'an dan menyalurkan. Baiklah, untuk acara inti pada malam hari ini yaitu kita akan melaksanakan tanya jawab tentang bab sholat yang akan dijawab nanti oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Hariswato. Namun sebelumnya sebelum Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan disampaikan, Pak Arif akan menyampaikan mungkin tutup lagi pengantar mengenai perkara ini. Baru nanti setelah Pak Arif menyampaikan pengantar, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan yang bisa mendapat Pak Arif. Nanti akan kami pandu di depan bersama Pak Arif. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Hariswato, kami persilakan di kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala anfusakum wa ahlikum nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu bapak yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini nampaknya ibu sudah segar sekali. Ini bapaknya rasa lusuh. Ngantuk. Iya. Bukan langsung ngantuk. Ini tanggal berapa sih? 5 November Tanggal 5 November, tanggal muda loh ini. Iya. Tapi semuanya pensiunan ya nggak ada. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pendek saja. Sholat adalah satu masalah yang tidak pernah selesai dibahas. Semakin penting sesuatu, semakin banyak cabang penjelasannya. Nanti kalau kita membahas tentang sholat ini, ada saja hal baru yang selama ini belum kita ketahui. Dan sholat ini harus dipelajari terus-menerus. Kenapa? Karena gini, agama Islam, dikatakan agama Islam itu kalau sholat 5 kali. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik orang beramal ibadah tanpa sholat, tidak ada satupun amalan yang diterima. Sedekah kita tidak diterima kalau kita tidak sholat yang 5. Bakti kita kepada kedua orang tua, kita tidak mendapatkan pahala kalau kita tidak sholat yang 5. Semua perbuatan ibadah sehebat-hebat, sebaik-baik, sebanyak-banyaknya, tidak ada yang diterima kecuali ada pelaksanaan sholat 5 kali. Kenapa demikian? Karena sholat itu tiang. Tiang itu apa fungsinya? Untuk menyangga semua amal ibadah. Semua amal ibadah kita harus disanggah
harus ada yang menyangga itu apa? Ini HP, ini HP tidak bisa berfungsi tanpa disangga oleh tangan saya. Nah, disangga. Ini tiang. Dan di dalam di dalam akidah kita ada namanya rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga siam, yang keempat zakat, yang kelima haji. Dan jangan lupa, sholat tidak pernah ada perintah sholat untuk menjalankan sholat, tidak ada. Gak ada perintah menjalankan sholat, tidak ada perintah menunaikan sholat. Yang ada adalah mendirikan sholat. Perintahnya begitu. Artinya apa? Tiang itu harus selalu berdiri, harus selalu menyangga. Semua perbuatan baik kita harus disangga dengan sholat. Nah, persoalannya sekarang, nah kalau sholatnya lemah, sholatnya banyak ngalamun dan lain sebagainya, banyak sing gregeri. Ya, banyak yang terjatuh lagi amal ibadah kita. Sehingga inilah fungsi manfaat dari pengandikan Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk kamu ke dalam agama ini secara keseluruhan. Saya kira itu dulu. Nanti kalau saya memberikan pengantar terlalu lama, waktunya kita hanya 1,5 jam ini. Maka kita mulai aja tanya jawabnya biar biar jelas. Nanti kalau saya tidak bisa menjawab, saya kembalikan kepada jamaah semuanya, ya, karena di sini banyak yang lebih pandai daripada saya, bahkan ada yang lebih tua daripada saya. Pak Pras ini lebih tua daripada saya. Siapa lagi? Pak siapa namanya? Pak Mul. Pak Mul. Ya, ini lebih sepuh dari saya. Isinya hanya 8 tahun. Hanya. Terima kasih Pak Haris atas pengantarnya. Kami harapkan nanti komunikasinya berjalan dengan interaktif ya. Nanti ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu, jangan malu-malu. Nanti yang malu-malu dikasih pertanyaan lagi. Dari ibu. Nanti kita sediakan yang portable nanti di bapak-bapak ada 1, ibu-ibu ada 1 ya. Harapannya nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa mengajukan pertanyaan kepada Pak Haris, dan apabila nanti diperlukan misalkan dalam gerakan sholat, Pak Haris siap itu misalkan contoh itu ada sediakan sajadah yang sholat, Pak Haris siap memberikan contoh gerakan, misalkan diperlukan nanti gerakan seperti apa yang bagus dalam sholat menurut kami beri kesempatan dulu yang pertama untuk bapak-bapak ini. Mungkin yang mau mengajukan pertanyaan Pak Agus, monggo kami persilakan. Nanti 1 pertanyaan dijawab lagi, biar tidak terlalu lama dan tidak ada pertanyaan yang sama. Jadi 1 pertanyaan langsung dijawab oleh Pak Agus. Monggo Pak Agus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal sholat itu diniatkan dengan niatan ya. Pertama niatan. Selanjutnya ada yang sering banyak terlupakan, itu yang namanya takbiratul ihram. Lah, takbiratul ihram itu harusnya tetap terucap. Tapi kadang-kadang orang sholat itu langsung gimana istilahnya itu hukumnya bagaimana? Takbiratul ihram itu harus terucap sampai enggak hidupnya itu kelihatan lah, jangan cuma langsung. Itu aja sementara itu. Jahar.
Definisi sholat adalah maftutiha bit takbir wa tutima bit taslim. Sholat ialah perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Kalau tidak memenuhi syarat ini, sholatnya tidak sah. Nah, sekarang kan itu pertanyaannya masih teka-teki. Dia itu takbir sir atau harus jahar? Masalah sir dan jahar dua-duanya boleh. Boleh. Tapi hati mengatakan Allahu Akbar. Itu boleh. Tentu sebagai sholat orang yang sholat munfarid, orang yang sholat sendiri, tidak berjamaah. Kalau berjamaah dengan orang lain jadi imam, wajib jahar, wajib keras, Allahu Akbar. Itu wajib. Tetapi kalau makmum tidak wajib jahar, boleh imam sudah takbir, ini berdiri kemudian tidak menjaharkan. Saya coba tidak menjaharkan, disirkan boleh. Tetapi kalau hati dan lisan tidak mengucapkan takbir, sholatnya tidak sah. Benar-benar hanya gerakannya saja, tidak ada ucapan Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Jadi ini terutama bagi makmum masjid ini banyak ini kejadian yang ditangani saat ini. Karena tergesa-gesa, makanya di dalam ini dikatakan idza ataitus shalah fa'alaikum bisakinah. Kalau kamu mendatangi tempat sholat, kamu harus dalam kondisi yang setenang mungkin. Jalan aja tidak boleh dipercepat. Sudah tahu terlambat, tidak boleh dipercepat. Mau apalagi lari. Mau lari, tidak mempercepat saja. Sholat khusyuknya angel pol. Apa-apanya dipercepat, tergesa-gesa. Kemudian mau paham, ya karena boleh. Masya Allah, tidak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wa ma ataitum fakhudhuhu wa ma fatakum fatimu. Kalau kamu mendapatkan, itulah yang disempurnakan. Kalau ada yang hilang, maka kalau itu yang kamu dapatkan, itulah yang dilaksanakan. Kalau kamu ada yang hilang, artinya terlambat, fatimu, maka sempurnakanlah. Misalnya terlambat 1 rakaat, tambah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka tetap menggunakan Allahu Akbar. Bisa jadi langsung duduk karena jamaah sedang duduk. Tetapi takbiratul ihram itu wajib diucapkan baik sir maupun jahar. Sir itu tidak didengar oleh orang ataupun jahar didengar oleh orang. Saya kira itu dulu cukup saya kira. Terima kasih. Intinya terucap baik jahar maupun sir tadi. Kami berikan untuk ibu-ibu satu tembok dengan ini dong ini kalau mungkin ada jamaah yang boleh mengenal bisa memperkenalkan diri sama alamatnya. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Wahyu ya, bukan Putri. Putri itu kakak saya. Izinkan bertanya Pak Anas. Saya sering dalam menjalankan sholat sunnah, terutama kalau berjamaah pas di musola, itu saya sering tidak membaca iftitah. Jadi begitu takbiratul ihram langsung Fatihah,
Nah, itu bagaimana Pak Aris? Apakah menjalankan sholat sunnah sudah wajib membaca iftitah atau boleh langsung Fatihah setelah takbiratul ihram? Terima kasih, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW sering melaksanakan rakaataini khafifataini, sering melakukan 2 rakaat yang ringan. Para ulama mengatakan ringan itu tanpa iftitah. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, khusus untuk sholat sunnah. Tetapi untuk sholat wajib itu sunat muakkad. Jadi ini sunat kan ada 2, sunat muakkad dan sunat hayat. Sunat yang bukan muakkad itu kadang Rasul melakukan, kadang Rasul meninggalkan. Itu namanya bukan muakkad, ghairu muakkad. Gitu. Tetapi yang muakkad, sunnah yang selalu dilaksanakan oleh Rasul. Contohnya membaca doa iftitah di sholat wajib, itu Rasul selalu. Makanya sunatnya sunat muakkad. Sedangkan sholat sunat, di sholat sunat membaca iftitah bukan muakkad, bukan dikuatkan. Muakkad itu sudah dekat dengan wajib. Tapi kalau sunnah biasa yang ghairu muakkad adalah kadang Rasul melaksanakan, kadang Rasul meninggalkan. Gitu. Seperti sholat qobliyah ba'diyah, asar Rasul sering meninggalkan. Qobliyah maghrib Rasul kadang melakukan, kadang tidak. Qobliyah isya Rasul melakukan, kadang tidak, kadang melakukan. Tetapi yang 5, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh selalu. Makanya dinamakan sholat sunat muakkad. Jadi kembali lagi ke intinya bahwa membaca doa iftitah di sholat sunat itu disunatkan tetapi tidak muakkad. Mungkin dari Bapak ada pertanyaan kami persilakan. Atau saya wakili Pak, saya ada satu pertanyaan. Ketika sholat Jumat kita datang terlambat, dalam hal ini khotib sudah naik mimbar dan sedang dikumandangkan adzan. Saya pernah mendengarkan suatu kajian Pak Ustadz bilang lebih utama mendengarkan khutbah, artinya ketika sedang dikumandangkan adzan kita boleh melaksanakan sholat 2 rakaat, atau kita menunggu dulu adzan selesai baru melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat itu Pak Ustadz. Bapak pencerahannya. Ketika sedang ada adzan kita tidak boleh sholat. Tetapi ketika sudah mulai Allahu Akbar, sudah Fatihah, adzan dikumandangkan, teruskan sholat sunatnya. Nah sekarang Jumat, orang datang, khotib sudah naik naik mimbar, sedang adzan. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan masuk ke dalam masjid, diusahakan di saf yang paling depan, kemudian berdiri menunggu adzan selesai. Selesai adzan, kemudian sholat 2 rakaat di tengah-tengah khotib sedang khutbah. Pernah suatu ketika seorang sahabat ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, kemudian ada sahabat datang langsung duduk, Rasul nuding, kamu berdiri, kamu sholat. Maksudnya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Begitu. Jadi urutannya adalah ketika sedang ada adzan tidak boleh sholat. Selesai adzan, khotib kan sudah langsung khutbah. Nah di tengah-tengah khutbah khotib
itu boleh menunaikan sholat tahiyatul masjid kalau belum menunaikan sholat. Di masjid-masjid saya sering mengingatkan itu jamaah, gitu, ya, jamaah. Tetapi saya mengingatnya tidak seperti Rasul. Saya nggak tega. Baru setelah selesai isian khutbah saya menyampaikan, bapak-bapak, kalau panjenengan datang pada saat khotib sedang berkhutbah, maka begitu datang sholatlah 2 rakaat, jangan langsung duduk. Kecuali kalau sedang ada adzan, maka berdirilah, jangan duduk, berdiri. Selesai adzan baru sholat. Itu tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, berarti harus kita menunggu adanya sampai selesai, Ustaz. Dalam posisi berdiri. Iya, nggak boleh berdiri, nggak boleh duduk, nggak boleh duduk, berdiri sampai azan selesai. Terima kasih, Ustaz. Bagus lagi, ya. Ini kaitannya tadi dengan sholat Jumat ya Pak. Kaitannya dengan sholat Jumat. Itu kalau sholat Jumat kan diharapkan kita datang sebelum khotib naik ke mimbar. Karena itu benar ada hadisnya Kak, yang malaikat menutup buku catatan amalnya, dan yang setelah khotib naik ke mimbar sudah tidak mencatat lagi yang datang belakangan. Hadisnya benar Pak? Ya. Hadisnya yaitu bahwa pada hari Jumat semua pintu masjid dijaga oleh 2 malaikat. Yang datang dicatat mendapatkan fadilah. Kalau zaman sekarang mendapatkan apa? Bonus. Ya, gitu. Kemudian setelah itu begitu khotib naik mimbar mengucapkan salam dan jamaah sudah selesai menjawab salam, maka semua malaikat yang ada di pintu lenyap. Yang datang berikutnya sudah tidak mendapatkan fadilah. Apakah sholat Jumatnya sah? Ya sah, tetapi ngecamprang, kira-kira. Ini bahasa Jepang itu, camprang. Jadi bapak-bapak ini penyakitnya bapak-bapak. Apalagi zaman bulan-bulan ini luhurnya kasih banget. Jam setengah 12 kurang. Ya. Kurang 4. Ya, pada kalau pada waktu bulan bulan kemarin Agustus, September, Oktober itu kan waktunya lambat sekali. Pernah kan jam zuhur itu jam 12 kurang 5. Itu terlambat sekali itu. 12/4 aja kan. Pernah terjadi ya, 12/4 itu pernah terjadi siang sekali. Nah, sekarang jam setengah 12 kurang. Sekarang zuhur itu jam 11.26. Masih 2,5 bulan lagi. 11.26. Zuhur 11.27, 11.26. Berarti jam setengah 12 kurang 3 menit. Iya, kasih banget itu. Ini hati-hati untuk diketahui bersama, terutama untuk bapak-bapak. Dan ibu-ibu hati-hati. Penyakitnya ibu-ibu itu menunda sholat. Iya, penyakitnya ibu-ibu menunda sholat. Makanya ibu-ibu kan ada monggo dinginan. Yang tak nyapu dingin, tempat nyapu ngepel saya akhirnya. Saya kira gitu. Langsung saja ya, tambah Pak Agus. Saya akan menanyakan, ini tentang sholat Jumat, bukan untuk ibu ya sebetulnya, tapi saya ingin bertanya Pak Agus. Bagaimana jika bapak-bapak dengan sangat terpaksa tidak bisa
tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid saya saat ini, Pak. Karena sakit. Iya. Yang namanya sholat Jumat itu wajibnya tidak mutlak. Al-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu menyebabkan apa yang tidak boleh menjadi boleh. Orang yang sakit itu boleh tidak sholat Jumatan di masjid. Tidak. Nah, terus sholat Jumatnya di mana? Di rumah. Berapa rakaat? 4. Sholat Jumatnya di rumah. Berapa rakaat? 4. Namanya zuhur. Boleh nggak berjamaah dengan keluarga? Boleh. Gitu. Tapi dia tidak bisa berdiri. Ya dengan duduk. Nah, makmumnya dengan iqamah kalau bisa berdiri. Ya, jadi gitu. Sholat, karena sholat Jumat 2 rakaat itu ada syaratnya, ada khutbahnya. Boleh nggak sholat Jumat di rumah? Karena terlalu jauh masjidnya. Boleh, asal ada 1 khotib, 2 muadzin, 3 makmum. Khotibnya 1 sekaligus imam, muadzin 1 sekaligus makmum, hanya berdua khutbah. Itu dibolehkan sholat Jumat yang semacam itu. Tidak harus 40 orang. Syarat 40 orang ini pendapat ulama untuk memudahkan, gitu kan? Untuk memudahkan orang-orang melakukan perbuatan sholat ini. Tetapi pada dasarnya sesuai dengan aturan sholat, ada khatib, ada pendengarnya, itu sudah cukup. Pendengarnya sekaligus menjadi muadzin, khatibnya sekaligus menjadi imam. Itu dibolehkan di dalam kondisi tertentu. Nah, kalau yang mendengarkan wanita, asal lebih dari 2. Karena kalau wanita hanya 1 tidak sah. Tapi kalau wanitanya 2 atau 3 atau 4 boleh. Jadi di dalam rumah, Bapak tidak mungkin untuk berjalan dari rumah ke masjid karena kondisi sakitnya. Tetapi beliau imami dan khutbah masih sempat, masih mampu. Khutbahnya kan sederhana sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya ayyuhan nasi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup. Aku lupa ada astagfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Berdiri, berdoa, selesai. Berapa menit itu? Nggak ada 5 menit. Itu boleh. Nah, kalau di hadapan orang banyak, tentu kesempatan memberikan nasihat. Makanya khutbahnya agak lama kan? Namun banyak khotib yang tidak memahami. Khutbahnya lama banget, sholat sebentar. Terbalik itu, sholatnya yang lama, khutbahnya yang sebentar. Saya kira gitu. Monggo ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Haris, saya ingin menanyakan 3 hal. Yang pertama, sampai batasan menengah makmum dikatakan terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, dan untuk selanjutnya itu apabila terlambatnya 3 rakaat,
bagaimanakah tata cara untuk menggantinya? Apakah 2 rakaat dulu, 1 berdiri, kemudian 1 duduk, kemudian 2 rakaat berdiri? Terus yang kedua, bagaimanakah kedudukan wanita yang sholat sendiri di rumah dan yang berjamaah di masjid? Kemudian yang ketiga, setiap melakukan takbir, apakah posisi tangan selalu diangkat? Itu Ustaz yang sementara yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum masjid itu tadi dikatakan ma wajadtum fa'akimu wa ma fa'atakum fa'atimu. Apa yang kamu dapatkan itulah pelaksanaanmu, dan apa yang kamu tidak mendapatkan sempurnakan. Contoh, orang sholat datang ke tempat jamaah, jamaah semuanya sedang sujud, sedang sujud. Apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan, dia berdiri menanti jeda yang terpanjang. Jangan sampai dia sujud, begitu dia berangkat sujud, jamaah sudah berdiri dari sujud gitu. Makanya kemudian ditunggu sampai jeda, sampai diam yang paling lama. Kok tahiyat awal, maka kemudian dia Allahu Akbar langsung duduk. Sudah dapat 1 rakaat belum ini? Belum. Kemudian imam berdiri, dia ikut berdiri. Kemudian imam Fatihah suratan, sudah tidak suratan karena sudah rakaat ke fase ketiga. Sudah Fatihah, rukuk, sujud. Kemudian imam tahiyat awal, tahiyat akhir sholat maghrib, maka imam seyogianya disunahkan ikut tahiyat, duduk tahiyat sama dengan jamaah. Ini makmum masuk yang terbaik, tetapi boleh tidak duduk tahiyat, tetapi duduknya model tahiyat awal. Masih ingat ya itu ya? Jadi tahiyat akhir. Jadi apa namanya, di dalam Al-Quran kan fa'idha raka'a farka'u wa idha sajada fasjudu. Kalau imam sujud, ya sujudlah. Imam rukuklah. Imam tahiyat akhir, ya tahiyat akhir. Itu yang dimaksudkan dari apa namanya hadis yang pertama. Hadis yang kedua mengatakan bahwa apabila imam tahiyat akhir tapi makmum tahiyat awal, maka posisinya masing-masing. Tidak ikut imam. Tidak ikut imam, itu juga dibolehkan. Kalau itu apa tadi? Maghrib. Kalau itu isya atau zuhur atau asar, ya tinggal sudah dapat 2, nanti tinggal nambahin 2 lagi, nambahin 2 rakaat lagi. Jadi tidak ada jeda 1 atau 2 atau 3, tidak. Kurangnya berapa? Nah, yang dinamakan kurang adalah kalau sudah tidak bisa mengikuti rukuknya imam. Imam sudah sami Allahu liman hamidah, kemudian kita baru Allahu Akbar, sudah terlambat. Tapi ketika imam sedang Allahu Akbar, rukuk sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk, pas rukuk kita rukuk, imam sami Allah liman hamidah, sudah dapat 1 rakaat. Selama masih mendapati rukuknya imam, sudah masuk 1 rakaat.
Loh, lah terus kekurangannya bagaimana? Rasul mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tammal ma'mum. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari makmum. Kan kadang-kadang kita tidak sempat baca Fatihah kan. Begitu takbir, imam sudah rukuk. Kita nggak sempat baca Fatihah, sudah diwakili oleh imam. Ini yang pertama. Jadi itu maksudnya pertanyaan. Sebab tadi saya agak kurang jelas pertanyaannya. Kemudian takbir. Apakah takbir itu harus selalu mengangkat tangan? Tidak. Takbiratul ihram disunahkan mengangkat tangan. Disunahkan. Takbirnya dengan cara yang di hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, diangkat farfa yadaka hadwa mankibai muhadiyan bi bahamaika udunaika. Angkatlah kedua tanganmu setinggi pundakmu, searah jempol tanganmu dengan telingamu. Ini yang Bukhari Muslim. Ada yang setentang dada. Ini diriwayatkan oleh Muslim saja. Gitu. Kemudian ada lagi hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan di waktu takbiratul ihram. Ini hadisnya lemah, tidak bisa dipakai. Gitu. Jadi, kapan mengangkat tangan itu? Ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Wa dha' yadakal yumna ala yadikal yusra ar-raslu birrusli. Letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu. Apa ini namanya? Pergelangan. Pergelangan di atas pergelangan. Ala sadrika, di dadamu. Di dada. Apa namanya? As-sadru ma tahtas sadri. Dada itu apa yang ada di bawah payudara, itu dada. Kan ada orang yang mengatakan ala sadrika, di atas dadamu. Begini, Allah. Tidak, itu salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mengucap sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Allahu Akbar, sujud 2 kali. Kemudian berdiri setelah sujud 2 kali, Allahu Akbar tanpa angkat tangan, langsung stabil. Kemudian takbir mau rukuk, Allahu Akbar, angkat tangan. Kemudian setelah itu rukuk sujud 2 kali, kemudian tahiyat awal. Setelah tahiyat awal, Allahu Akbar, angkat tangan. Setelah tahiyat awal itu kita disunahkan mengangkat tangan. Setelah rakaat ketiga untuk berdiri tidak ada tuntunan mengangkat tangan. Untuk masuk ke rakaat ke-4, sehingga di dalam satu sholat berapa kali kita mengangkat tangan? 1. Takbiratul ihram. 2. Ketika akan rukuk. 3. Setelah rukuk. 3. Setelah rukuk. 4. Ketika setelah tahiyat awal. 5. Akan rukuk. 6. Setelah rukuk. Selebihnya tidak ada angkat tangan lagi. Jadi semuanya hanya ada berapa tadi? 7 mengangkat tangan. Gitu. Itu khusus untuk sholat selain subuh. Kalau subuh kan hanya 2 rakaat, sehingga hanya 5. Yang ketiga, apa ya tadi yang ketiga? Duduk. Oh ya, seorang wanita
Bagus mana sholat di rumah dan sholat di masjid? Lebih bagus sholat di rumah, meskipun sendirian. Saya nanya kalau diberi kesempatan carikan adiknya, saya ketemu. Tapi agak lama, nggak usah. Tapi jelas hadisnya bahwa sholat wanita itu yang terbaik di rumahnya masing-masing. Apalagi yang masih muda, karena yang masih muda itu bisa menimbulkan fitnah. Makanya pernah kan ada hiwar tanya jawab di Muktamar NU yang ke-26 di Surabaya. Saya pernah membaca ada pertanyaan, apakah wanita juga harus sholat di masjid? Jawabannya ya, wanita juga harus sholat di masjid, terutama bagi yang sudah tua dan tidak menarik lagi. Ini benar jawabannya? Itu benar? Yang sudah tua dan tidak menarik itu boleh, silahkan ke masjid. Tapi yang masih bisa menimbulkan fitnah sebaiknya sholat di rumah. Saya kira itu dia punya. Ya, kalau terlambat 3 rakaat itu bagaimana? Untuk mengulangi setelah sholat. Apakah satu maksudnya gini Pak, maksudnya matinya ayatnya itu matinya 2 atau 3 itu maksudnya itu. Jadi dia ketemunya umpamanya dia menepati 1 rakaat. Rakaat yang tambahannya apa, rakaat yang tambahan apa 1 ayat apa 2 ayat itu maksudnya itu. Jadi itu ya Bu ya. Ada sholat yang tahiyatnya 4 kali. Sholat maghrib. Ketika kita mendapati imam sudah tahiyat awal, ya, imam mendapati imam sudah tahiyat awal. Kemudian ketika imam berdiri, imam salam, kita baru dapat 1 rakaat. Kemudian kita sholat, masih 2 rakaat kan? Sholat rakaat yang pertama kita baru mendapatkan tahiyat pertama. Sudah 3 tahiyat itu. Kemudian berdiri lagi tahiyat yang keempat. Jadi bagaimana apabila kita kekurangan 3 rakaat untuk sholat maghrib, sholat maghrib ataupun isya. Begitu imam salam, kalau sholat maghrib terlambat 3 rakaat, kita dapatnya hanya tahiyat akhir, kita langsung Allahu Akbar, langsung duduk. Kemudian setelah itu kita membaca Fatihah, suratan, rukuk, sujud, kemudian langsung berdiri 1 rakaat. Kemudian Fatihah, suratan, rukuk, sujud, tahiyat awal, berdiri 2 rakaat. Kemudian Fatihah, rukuk, sujud, kemudian tahiyat akhir 3. Gitu. Nah, kalau 4 ya kan tinggal ditambahi 4 rakaat, karena kita memang hanya mendapatkan apa namanya, masbuk total itu. Tidak mendapatkan rakaat. Monggo Pak Ustaz Tadi kalau sholat ya habis ruku kan terus takbir. Terus ini tangan posisi gini apa gini Pak? Dua-duanya bisa. Ada 2 riwayat, hadisnya 2 riwayat itu sama-sama kuat. Dan ternyata itu hanya pemahaman, karena di dalam hadis dikatakan kembali ke posisi semula. Berdiri semula. Berdiri semula di sini ada memahaminya, semula berdiri atau semula dalam keadaan semacam ini juga. Itu pemahamannya. Seperti orang rukuk, orang sujud.
Ada yang mengatakan sujud itu tangan dulu baru dengkul. Ada yang dengkul dulu baru tangannya. Menurut yang mana? Yang benar adalah yang jangan seperti onta. Nah, sekarang sedikit onta. Ternyata onta itu kalau duduk kaki depan dulu, belakangnya keri. Jadi kalau tangan dulu baru dengkul koyoto. Tidak seperti onta, dengkul dulu baru tangan, itu yang benar. Gimana yang melalui kelamaan? Gimana? Yang mau sujud, tidak sujudnya melalui kelamaan. Ya, yang ya supaya tidak menyerupai dengan unta itu. Nah ya, lutut dulu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dengkul dulu, baru tangan. Ini manusia. Nek oto begini. Sami Allahu liman hamidah. Tangan dulu, baru dengkul. Itu onto. Saya pernah bantah-bantahan dengan seorang teman. Saya bingung. Ini nyuruh onto jeruk. Iya, pada waktu itu tahun 97 saya masih ingat sekali. Tahun 97 ada pelajaran. Saya harus melihat onto dekat kaki depan dulu atau kaki belakang dulu. Kemudian saya di Arafah. Itu lagi ziarah, belum kornel. Itu ada apa namanya, numpak onto bayang. Ini yang kedua. Saya mengatakan pada itu apa namanya, pada orangnya, saya mau naik berapa? Dia minta 10 rial, saya minta 5 rial. Saya hanya mengatakan apa namanya, anjak kedua-duanya. Saya hanya ingin melihat onta ini dekat. Saya bayar 5 rial. Orang itu mau, kemudian ontanya ditutup dekat. Saya yang benar, ternyata kaki depan dulu, baru yang belakang dulu. Itu yang belakang. Nah, bapak dan ibu yang saya hormati, tadi yang ditanyakan oleh Pak Agus, Pak Agus tadi yang terakhir cuci tangan. Cuci tangan. Habis ini biasa gini, yang saya gini ada gini. Itu boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya. Tapi saya melihat ada yang ketika sudah kembali tidak seperti semula. Tadinya begini. Begitu Allahu Akbar. Allah. Dan seragam sepele. Tidak, seragamnya sama. Jadi sama seperti ketika sedang membaca Fatihah, Iftitah dan lain sebagainya. Gitu. Tidak berbeda, tetap kondisinya sama. Ar-raslu bir-rusli ala sadrika. Ugal-ugal ketemu dengan ugal-ugal di dadamu. Gitu. Sama. Jadi ini paling sigap. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang semacam ini. Ini pemahaman dari hadis yadul yumna ala yadikal yusra. Padahal ada tambahan ar-raslu bir-rusli. Ditumpukkan antara ugal-ugal dengan ugal-ugal di sodrika, ala sodrika di dada. Masalah sama kosong. Saya asli Jogja, sekarang sudah domisili di Wonosobo. Kalau saya pas pulang Jogja,
itu saya bisa pakai jamak kosor atau tidak? Ketika saya pulang di Jogja, itu termasuk musafir atau tidak? Terus yang kedua, misalnya saya itu boleh, itu saya lebih afdol pakai jamak kosor apa biasa? Itu saja. Baik, Pak Yadan masih punya rumah di sana? Posisinya itu masih punya ibu, bapak itu lah. Tadi nggak punya? Iya. Nggak punya. Dan pulangnya kemana? Iya, Pulangnya ke Jogja atau Wonosobo? Wonosobo. Sekarang saya di Wonosobo kondisi. Tapi kan kadang-kadang saya misalnya tengok ibu di Jogja, bapak misalnya gitu. Nah itu selama saya di Jogja itu saya bisa jamak kosor apa tidak? Bukan. Saya ingin tanya, Panjenengan kalau pulang ke Wonosobo atau Jogja? Pulang ke Wonosobo. Bagus. Kalau begitu ke Jogja boleh nggak apa-apa. Ya, musafir namanya. Musafir. Nah, bagus mana menjamak kosor dengan sholat mukim namanya. Kebalikan sholat jamak kosor itu sholat mukim namanya. Lebih bagus mana sholat mukim dengan sholat jamak kosor? Rasulullah SAW, hadihi sodaqatun min rabbik, faqbalu sodaqatan. Jamak kosor itu sodakohnya Gusti Allah, mbok ditompo, mbok dilakoni. Maka Rasulullah kemudian memutuskan lebih bagus menjamak kosor sholat daripada sholat mukim meskipun mampu. Contoh, kita ke Jogja pakai mobil pribadi, kan bisa toh? Mampir masjid duhur, pulang meneh, asar, mampir meneh, kan bisa. Atau di Jogja selama 1 minggu, jamak kosor aja terus. Karena masih musafir. Kapan safarnya hilang? Kalau sudah menginjak tanah di rumahnya. Ini yang saya hati-hati malahan justru pulangnya. Ya, pulangnya kalau dia dari Jogja belum sholat apa? Belum sholat zuhur. Kemudian sampai di Temanggung asar, belum sholat asar. Kalau 12 tahun kalau sholat nang omah sisa gawe lah, mandek-mandek. Akhirnya sampai di rumah begitu menginjak tanah di rumah hilang safarnya, maka hilang zuhurnya. Hanya tinggal sisanya yaitu sholat asar yang sangat terlambat. Nah ini sudah tidak bagus. Sholat zuhurnya hilang, berdosa, sudah nggak bisa diulang lagi. Dan kemudian tinggal waktu asarnya, sampai di rumah sudah jam 4:15. Kemudian tidak langsung sholat, benak-benak dulu dan melegarin dulu. Makanya sholat itu namanya sholat safar, begitu kita mampu kita laksanakan. Gitu, kita laksanakan. Apakah jamak takhir atau jamak takdim sama saja hukumnya? Jamak takhir atau jamak takdim itu sama hukumnya. Nah makanya saya pernah suatu ketika saya lupa belum sholat maghrib dan isya. Mobil sudah masuk ke lingkungan Masjid Al-Mansur. Saya astagfirullah, dia urus sholat maghrib isya. Kemudian saya mampir ke rumah mertua. Di sebelah saya kan mertua itu. Dan kan ada yang dari sholat kan maghrib kalau isya dari sholat. Kita paham. Ini masih kenalin no. Begitu saya menginjak tanah halaman rumah saya hilang safar. Tapi sebelum masuk masih boleh. Saya bisa sholat di Al-Mansur sebelum masuk ke rumah. Jamak kosor boleh. Ya, saya kira begini. Bapak Eri, mewakili dari pertanyaan jamaah berkaitan dengan sholat jamaah, apakah boleh jamaah menyamai bahkan atau mendahului gerakan imam? Kemudian yang kedua, bagaimana triknya imam agar tidak didahului atau disamai
gerakannya dengan jamaah, dan berapa jeda waktu tumaninah dari satu ke gerakan berikutnya agar jamaah tidak kagok untuk mengikuti gerakannya. Biasanya ketika setelah rukuk mau ke sujud, ada beberapa imam yang tumaninahnya agak terlalu lama, berlebihan, sehingga imam belum sujud, si makmum sudah mendahului dulu. Begitu Pak, matur nuwun. Bapak dan Ibu, sebagai makmum itu boleh bergerak kalau sudah mendengar barnya imam atau dahnya imam. Allahu Akbar, baru makmum bergerak. Sami Allahu liman hamidah, baru makmum bergerak. Makanya makmum tidak boleh melihat imam. Makmum sholat itu harus melihat tempat sujud, tidak berpati keliling. Iya. Jadi Allahu Akbar, lihatnya tempat sujud. Kalau mendengar ada imam membaca Allahu Akbar, begitu bergerak untuk rukuk. Sami Allahu liman hamidah, begitu dah makmum mulai berdiri, dan kemudian imam mendahului gerakannya daripada ucapannya. Saya mau takbir. Allahu Akbar. Mau rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jadi tidak ketika saya bergerak saya mengucap, tidak. Gerakan dulu baru ucapan. Karena apa? Karena menyelamatkan makmum dari mendahului imam. Iya, nanti kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat itu kepalanya diganti kepala himar. Himar itu binatang yang paling jelek, lebih jelek dari monyet. Bentar, sebelum selesai. Oh, setelah ini mau selesai. Jadi apa ini? Oh, tumakninah. Yang namanya tumakninah, ini nih tumakninah. Berdiri, hati berniat, tenang, kemudian baru takbir. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'atha baina al-masyriqi. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'atha baina al-masyriqi. Sejeda itu. Kemudian takbir. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahu Akbar. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini dan begitu seterusnya. Ada diam sejenak. Itu wajib. Kalau begini salah, bisa jadi nggak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wajah dari batrasa, tidak sah. Allahu Akbar, subhanallah. Belum sampai bawah sudah subhanallah. Makanya yang namanya salat dikatakan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu godaan syaitan. Gitu. Pengen dan cepat rampung itu godaan dari syaitan. Bapak sudah jam 9 lebih. Ya, saya kira cukup.
Ini kalau diteruskan nanti panjenengan yang tidak minat dengan materi begini, langsung masuk ke lapangan. Saya kira tanya jawab kan begini banget yang paham begini. Saya maksudnya paham. Saya kira cuma bisa itu. Kalau ingin diteruskan, besok lagi diteruskan lagi. Terus jangan diborong sekarang. Nanti masalahnya nek ngantek tidak ada pertanyaan kan nggak jadi pengajian. Kira cukup sekian Bapak dan Ibu, nanti yang menutup pembawa acara dari saya cukupkan sampai di sini. Ada salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memberikan kebenaran dari apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Dan apabila ada salah keliru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Arsyaka atas penjelasannya. Dan mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang mau menanyakan tapi belum sampai karena kendalanya waktu, dan memang untuk membahas sholat sangat waktunya perlu waktu yang lama. Mungkin kita tawarkan bagaimana kalau bulan depan kita adakan kajian tanya jawab lagi. Pak Haris besok kita insya Allah untuk 35 hari yang akan datang kita akan mengadakan kajian seperti ini lagi, masih mengenai tentang bab sholat Id. Insya Allah kita akan melaksanakan. Nanti disiapkan pertanyaan buat bapak-bapak ibu-ibu, misalkan kalau ada malu atau kurang bertanya bisa disampaikan di grup WA, nanti kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan pengajian ini kita bukan sebagai satu poin dari KPI Ranting Wonosobo Timur mengenai buku tanya jawab Islami. Nanti kita bukan film tapi dalam bentuk tanya jawab di online. Untuk informasi pekan depan nanti sedang tausiah akan kami sampaikan di WA Group sebagai tuan rumah nanti persiapan dari kelompok 5 gitu. Sebelum kita tutup, ada tambahan dari Pak Ketua Pak Bambang atau Pak Edi? Belum ada lagi. Jadi insya Allah untuk 35 hari depan kita akan melaksanakan kajian lagi tanya jawab. Bapak disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan kepada beliau Pak Kiai Haji Ahmad Arsyaka. Baiklah, karena tidak ada tambahan informasi dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 lebih, kita tutup acara pengajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.